Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu terjadi insiden pembakaran banner dengan foto Habib Rizik Syihab. Dan tentu pembakaran ini diindikasikan dilakukan oleh kelompok Neo PKI dan tentu juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin merendahkan dan menghinakan marwah daripada ulama, wabil khusus imam besar umat Islam Indonesia. Dan mereka juga sekaligus ingin memprovokasi umat agar ikut membenci imam besar umat Islam Indonesia. Akan tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Artinya setelah satu banner dengan gambar imam besar umat Islam dibakar, maka sejuta gambar, sejuta poster, sejuta foto Habib Rizik dipasang di berbagai sudut-sudut, di berbagai wilayah seluruh Nusantara. Satu banner dibakar, sejuta banner dipasang. Ini menunjukkan ternyata umat ini begitu cintanya kepada Habib Rizik. Mulai dari di tingkat pedesaan, perkotaan, di berbagai pelosok penjuru, wilayah Nusantara, semuanya berbondong-bondong memasang gambar Habib Rizik dengan sekaligus ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Nanti bisa ditampilkan link beritanya di mana foto imam besar umat Islam dipasang oleh segenap komponen elemen umat Islam di berbagai wilayah se-Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita ingin membahas siapa para pecinta Habib Rizik. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas 6 golongan pembenci Habib Rizik. Nah, malam hari ini biar seimbang kita akan membahas 10 kelompok pecinta Habib Rizik. Langsung saja kita mulai, sahabat Amazing Pasuruan. Siapa pecinta Habib Rizik? Yang pertama adalah anggota dan simpatisan Front Pembela Islam GNPF Ulama PA 212 yang dikalkulasi kurang lebih 20 juta, minimal 20 juta yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Ini kalkulasi secara kasat mata ya, kalau kita melihat bagaimana antusias umat Islam yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikomandoi oleh imam besar umat Islam. Nah, tentu ini agak sedikit berbeda dengan ormas-ormas yang lain, katakanlah misalkan Muhammadiyah. Ya, tentu tidak terfokus pada satu sosok ya. Seluruh warga Muhammadiyah mungkin ada yang cinta kepada Amin Rais misalkan ya, ada yang cinta dengan Din Samsuddin atau tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian misalkan di NU ada yang istilahnya NU garis lurus, ada yang cinta dengan Kiai Said, ada yang cinta dengan ulama-ulama yang lain. Tetapi Habib Rizik ini hampir bisa dipastikan seluruh anggota dan simpatisan daripada ormas yang berada di bawah naungan beliau ini semuanya cinta kepada imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua, siapa pecinta Habib Rizik? Yang kedua adalah para habaib, dzurriyyah Rasul. Nah, ini karena memang ya sesama dzurriyyah Rasul, sesama dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad, tentu saling menunjukkan akhlaknya, saling mencintai satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Nah, ini tergambar jelas dari beberapa habaib yang sudah ada dalam catatan kami. Misalkan Habib Zain bin Umar ya, Habib Zain bin Umar bin Smith ya, Ketua Robitoh Alawiyah. Ini ketua daripada ormas yang menaungi seluruh habaib yang ada di Indonesia. Terus kemudian saya ambil contoh lagi, misalkan Habib Lutfi bin Yahya ya, tentu kita sama tahu hubungan dengan Habib Rizik cukup baik. Meskipun berbeda cara dan berbeda organisasi. Misalkan lagi Habib Taufik Assegaf,
Habib Novel, Alidrus, Habib Syekh, ya, Syekh Hermania tentu semuanya cinta pada Habib Rizik juga, Habib Quraish Baharun, Habib Salim Al-Jufri, dan semua habaib-habaib senusantara secara umum pasti cinta kepada Habib Rizik, kecuali habaib yang terindikasi Syiah ya, wallahu a'lam ya. Tapi secara umum habaib ini pasti cinta kepada Habib Rizik Syihab. Yang ketiga, siapa pecinta Habib Rizik? Yaitu para kiai yang lurus dan istiqomah. Para kiai yang lurus dan istiqomah di jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada beberapa contoh. Misalkan Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ulama sepuh di Betawi, di Jakarta sana. Ini luar biasa hubungan kedekatan persahabatan dengan Habib Rizik. Misalkan lagi Kiai Haji Syukron Makmun, Masya Allah, muhibbinnya kepada Habib Rizik. Beliau yang membaiat Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam. Misalkan lagi Kiai Haji Najih Maimun Zubair, putra dari Mbah Maimun Zubair, luar biasa kecintaannya kepada Habib Rizik. Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, ini ulama NU di Jakarta sana, karismatik juga, ulama sepuh juga. Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Sidogiri. Ya, bagaimana kita tahu Habib Rizik sering diundang di Pondok Pesantren Sidogiri ya. Terus yang keempat, kelompok yang keempat pecinta Habib Rizik Syihab adalah para pengemban dakwah. Pengemban dakwah dari lintas ormas, lintas madhab, yang cinta dengan penegakan syariat, cinta dengan Islam. Ya, misalkan di sini kita masih ingat bagaimana almarhum almarhumlah Ustadz Arifin Ilham, Masya Allah beliau cintanya kepada Habib Rizik. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Zulkifli, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felixio misalkan, dan lain-lain. Banyak para pengemban dakwah yang menunjukkan cintanya kepada Habib Rizik Syihab. Bahkan sebagian besar mereka ikut di dalam aksi 212. Kemudian yang kelima, siapa yang mencintai Habib Rizik adalah kelompok yang dinamakan sebagai kelompok NU garis lurus. Nah, ini juga ada sahabat Amazing Pasuruan. Siapa di antara tokohnya yang seringkali dimunculkan adalah Kiai Haji Idrus Romli. Beliau pernah sowan dan mendapatkan nasihat khusus dari Habib Rizik. Buya Yahya, Kiai Haji Lutfi Basori, yang secara eksplisit pada saat 212 juga menyatakan NU garis lurus mendukung 212. Yang keenam, pecinta Habib Rizik adalah kaum santri pondok pesantren. Kita tahu khususnya di Jawa banyak pondok pesantren, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang hampir semuanya secara umum cinta kepada habaib, khususnya Habib Rizik Syihab. Ya, di antaranya kalau di Pasuruan ya, Pondok Pesantren Sidogiri, Habib Rizik sering datang ke sana, sering sowan kepada pengasuh. Terus kemudian Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian apalagi kalau kita melihat di Madura, hampir semua pondok pesantren di sana itu muhibbin sekali dengan Habib Rizik. Di sana sekarang sudah menjadi pusat pergerakan FPI bahkan ya. Terus kemudian di Jawa Barat pondok pesantren hampir semuanya, di Jakarta, di Aceh dan lain-lain, pondok pesantren semuanya kalangan santri ini pasti cinta kepada Habib Rizik Syihab. Yang ketujuh adalah siapa pecinta Habib Rizik? Adalah aktivis Islam dari lintas ormas. Ormas di Indonesia ini sama kita ketahui ada banyak sekali. Di antara yang sudah secara terang-terangan menunjukkan kecintaannya kepada Habib Rizik adalah Forum Umat Islam Indonesia atau FUI. Ya, di antara pengurusnya adalah Ustadz Al-Khottot. Terus kemudian katakanlah Jamaah Tabligh. Ini juga pecinta Habib Rizik ya. Banyak yang ikut dalam aksi 212. Persis, Al-Irsyad. Kemudian di daerah-daerah itu banyak ormas yang bersifat lokal. Katakanlah di Jawa Timur ada GUIB, ada FUIB. Ini gabungan dari ormas Islam. Terus kemudian ada IKADI, ada MIUMI, ada Hidayatullah. Semua secara umum aktivis-aktivis yang tergabung dalam organisasi ya, yang saya sebutkan tadi itu menjadi pecinta daripada Habib Rizik Syihab. Yang kedelapan, pecinta Habib Rizik adalah tokoh nasionalis yang cinta kepada bangsa dan negara. Siapa misalkan di antaranya?
Profesor Dr. Amin Rais. Ini menunjukkan kedekatan sekali dengan Habib Rizik. Terus kemudian Fadlizon, Fahri Hamzah, Bang Egy Sujana, Haikal Hasan, Hidayat Nur Wahid, mantan ketua MPR, Anies Baswedan, calon presiden, terus Permadi ya, itu juga politisi dari partai nasionalis juga. Itu juga menunjukkan secara terang-terangan cinta kepada Habib Rizik Syihab. Yang berikutnya yang ke-9, pecinta Habib Rizik Syihab adalah umat Islam secara umum. Umat Islam secara umum yang tentu masih belum terkontaminasi ya, yang masih belum terkontaminasi dengan propaganda liberal. Mereka ini secara umum kalau ditanya ya pasti cinta dengan Habib Rizik ya. Karena sosok ulama sekaligus pejuang Islam di Indonesia ini. Terus yang terakhir adalah siapa pecinta Habib Rizik? Adalah kafir dhimmi. Kafir yang mau hidup bersahabat, berdampingan dengan umat Islam, yang tidak mengganggu umat Islam. Dan kita ambil contoh di sini misalkan Bung Jaya Suprana. Pernah kan dialog di TVRI dengan Habib Rizik, menunjukkan bahkan menganggap Habib Rizik sebagai gurunya. Padahal beliau ini non-muslim, agamanya bukan agama Islam. Ya, kemudian Leus Sungkarisma, ini juga tokoh nasional, tokoh Tionghoa, agamanya bukan Islam, non-muslim. Tapi beliau cinta kepada Habib Rizik, bahkan beberapa kali ya datang dan ketemu dengan Habib Rizik. Terus kemudian siapa lagi? Misalkan Rocky Gerung, ya, sekaligus pengamat politik. Ini non-muslim, tapi cinta kepada Habib Rizik. Terus kemudian tentu banyak para pendeta, pastor, biksu yang seringkali berkomunikasi, dialog ya. Kita lihat videonya di berbagai video YouTube ya, itu bisa kita lihat dialog dengan tokoh-tokoh dari agama Buddha, Hindu, Kristen, dan beberapa kali para pendeta ini sering datang ke Petamburan, dialog, komunikasi. Habib Rizik sering juga menjalin kerjasama di bidang sosial kemanusiaan, misalkan ada bencana banjir, gempa dan sebagainya. Dan tidak sampai di situ, bahkan beberapa tahun yang lalu ada beberapa pendeta itu ikut diundang dan hadir di dalam acara pembukaan Milad Front Pembela Islam di Jakarta. Ini menunjukkan ternyata orang kafir yang dhimmi, yang mereka itu mau bersahabat dengan umat Islam, orang kafir yang baik, yang tidak memusuhi umat Islam, mereka cinta juga dengan Habib Rizik dan mendukung perjuangan Habib Rizik. Nah inilah sahabat Mezeng Pasuruan secara singkat 10 golongan atau kelompok yang cinta kepada Habib Rizik Syihab. Nah mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari salah satu pecinta Habib Rizik. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 10 golongan yang sudah saya sebutkan tadi sebagai pecinta imam besar umat Islam Indonesia. Baik, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menambah kecintaan kita kepada pejuang-pejuang Islam, wabil khusus dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad, imam besar umat Islam Habib Muhammad Rizik Syihab. Demikian saya akhiri wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.